Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'alam, sebuah kitab yang menjelaskan metode bagaimana cara seorang santri harusnya ia belajar. Kitab ini merupakan karangan dari Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Nah, sekarang kita masuk pada pasal selanjutnya, yaitu dalam memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang mempunyai ilmu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal, fi ta'zimil ilmi, di dalam memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan di dalam memuliakan orang yang mempunyai ilmu atau ulama. I'lam, ketahuilah olehmu wahai santri, anna talibal ilmi, bahwa penuntut ilmu itu la yanalul ilma, tidak mendapatkan ia santri itu akan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan bermanfaat dengannya ilmu itu, illa bita'zimil ilmi, kecuali ia menghormati, mengagungkan akan ilmu, wa ahlihi, dan mengagungkan ulama-ulama yang mempunyai ilmu. Wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi, jadi masih atap ini, dan memuliakan guru dan menghormatinya. Kila, dikatakan orang, ma wasala man wasala illa bil hurmah. Nah, tidaklah sampai orang-orang yang sampai tingkatan tinggi ilmunya, itulah maksudnya ini, illa bil hurmah, kecuali orang yang tingkatan ilmunya yang sudah tinggi itu ia dapatkan bil hurmati, illa bil hurmati, kecuali dia itu dengan jalan menghormati gurunya. Wa ma saqata man saqata, dan tidaklah jatuh orang yang jatuh illa bitarkil hurmah. Jadi penuntut ilmu yang jatuh itu tidak jatuh ia kecuali ia telah meninggalkan menghormati kepada gurunya. Waqilah, dan dikatakan orang, al hurmatu khairun minat ta'ati, bermula menghormati itu lebih baik daripada ketaatan. Ala tara, tidakkah kamu lihat, annal insana, bahwa manusia itu la yakfuru bil maksiyati, tidak dianggap kafir dengan sebab ia melakukan kemaksiatan. Wa innama, dan hanya saja, yakfuru, ia menjadi kufur atau kafir, bistighfafiha, lantaran karena mengenteng-entengkan kemaksiatan itu. Wabitarkil hormati, dan ia itu dianggap kufur karena ia telah meninggalkan untuk menghormati guru atau menghormati orang yang mempunyai ilmu. Nah, wa min ta'zimil ilmi, dan sebagian dari memuliakan ilmu itu ta'zimul ustaz, yaitu memuliakan guru. Qala Aliun radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya. Apa kata beliau? Ana abdu man 'allamani harfan wahida, aku adalah budak bagi orang yang telah mengajarkanku satu huruf. Insya'a ba'a, jika ia mau, ia bisa menjualku. Wa insya'a istaraqa, dan jika ia mau, maka ia akan menjadikanku orang yang melayaninya. Nah, itu maksudnya ini. Jadi karena dia sudah menjadi budak bagi orang yang telah mengajarkannya satu ilmu, apalagi
dia bagi yang telah mengajarkannya akan satu huruf, apalagi ia mengajarkannya satu ilmu. Nah, seperti itu. Waqad unsyidtu, aku telah dibacakan sebuah syair fi dzalika, yaitu di dalam menghormati ilmu dan menghormati para ulama. Apa kata syair itu? Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Nah, aku melihat akan yang paling berhaknya hak itu, yaitu haknya seorang guru. Wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin, dan aku melihat yang paling wajibnya hak itu, yaitu menjaga haknya guru, yaitu bagi semua orang muslim. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu darahim. Sungguh berhaklah guru itu dihadiahkan karena kemuliaannya guru yang sudah mengajarkan satu huruf, yaitu akan 1000 dirham. Nah, jadi pantas guru itu diberikan 1000 dirham karena ia sudah mengajarkan kepada seseorang itu satu huruf. Bagaimana lagi dengan satu ilmu? Fa inna man 'allamaka, maka sungguh orang yang telah mengajarimu harfan wahida, akan satu huruf, mimma tahtaju ilaihi, dari ilmu yang engkau butuh kepadanya, fiddini, dalam urusan agama, fahuwa abuka fiddini, maka ingatlah dialah bapakmu di dalam agama. Karena guru itu adalah bapak kita dalam urusan agama. Karena dia adalah bapak kita, maka kita wajib menghormatinya dan berbakti kepadanya. Wa kana ustaduna asy-syaikh al-imam Sadiduddin Asy-Syirazi, adalah guru kami Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, yaqulu, beliau berkata, qala masyayikhuna, telah berkatalah guru kami, kata Syekh Syirazi, man arada an yakuna ibnuhu aliman, siapa yang ingin bahwa anaknya itu menjadi orang yang alim, yang bagi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha, sepatutnya lah orang yang ingin anaknya alim itu untuk memperhatikan para perantau, minal fuqaha'i, daripada perantau orang-orang yang ahli dalam ilmu fikih. Jadi ataupun mungkin maksudnya di sini perantau yang ia itu belajar untuk ilmu fikih, ia itu ingin mengaji lah gitu. Wa yukrimahum, dan hendaknya ia menghormati mereka, wa yut'imahum, dan memberikan mereka makanan, wa yu'tiyahum syai'a, dan hendaknya dia itu, seseorang itu, memberikan kepada mereka sesuatu bekal lah, seperti itu. Wa yut'imahum, ini memberikan makanan, wa yu'tiyahum, ini memberikan ya barang lah gitu, atau bekal. Wa illam yakun ibnuhu aliman, sekalipun tidaklah anaknya itu menjadi orang yang alim, yakunu hafiduhu aliman, niscaya cucunya lah yang akan menjadi orang yang alim. Bukan anaknya, tetapi cucunya yang akan menjadi orang yang alim, insyaallah. Wa min tawqiril muallimi, dan sebagian dari menghormati pengajar. Jadi muallim ini bentuknya isim fa'ilnya nih. Jadi sebagian dari menghormati para pengajar itu, an la yamshiya amamahu, hendaknya murid itu tidak berjalan di depannya, wala yajlisa makanahu, dan murid itu tidak duduk di tempat duduknya. Apalagi kalau zaman sekarang kan sudah tertentu di mana tempat guru, di mana tempat murid duduk. Nah, kalau sudah tertentu seperti itu, hendaknya penuntut ilmu tidak sembarangan untuk duduk di tempat gurunya. Wala yabtadi'a,
dan tidaklah murid itu memulai bil kalami untuk berbicara indahu illa biiznih di dekat gurunya kecuali dengan izin gurunya. Wala yuksirul kalama indahu, jangan murid itu memperbanyak kalam di dekat gurunya. Wala yas'ala syai'an, dan tiada eh, jadi la yang tadi itu bukan la nahi ya, tapi la nafi. Wala yajlisa, dan tiada duduk di dekatnya. Wala yabtadi'a, dan tiada memulai bil kalami indahu illa biizni, dan tiada memperbanyak kalam di dekat gurunya. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, dan tiada murid itu bertanya akan sesuatu ketika gurunya itu atau ustadznya itu sedang bosan lah gitu. Wa yura'iya al-waqta, hendaknya murid itu memperhatikan waktu, kapan ia datang, kapan ia bertanya. Wala yadukka al-baba, dan tiada murid itu mengetuk akan pintu gurunya itu, bal akan tetapi yasbiru, hendaknya seorang murid itu bersabar menunggu hatta yakhrujal ustadzu, hingga keluar gurunya itu dari kamarnya. Falhasilu, maka kesimpulannya, annahu yatlubu ridahu, bahwa murid itu, santri itu, dia itu mencari akan keridhaan gurunya. Wa yajtanibu sukhtahu, dia itu, murid itu menghindarkan diri dari kemarahan gurunya. Wa yamtasilu amrahu, dan murid itu melaksanakan perintah dari gurunya fi ghairi maksiatin lillahi ta'ala. Di kitab lain ini bukan lillah, tetapi langsung saja diidafatkan fi ghairi maksiatillahi ta'ala, yaitu selain perintah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Fa innahu la ta'ata, maka sungguh tidak ada ketaatan lil makhluk, bagi makhluk, fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi, sungguh seburuk-buruknya manusia, mayyuzhibu dinahu, orang yang menjual, menghilangkan akan agamanya, li dunia bimaksiatil khalqi, bagi dunia karena ia bermaksiat kepada Allah. Jadi lapas ghairi ini tidak ada di sebagian kitab. Jadi mayyuzhibu dinahu li dunia ghairihi, ini mungkin kita atapkan kalau kita baca ghairihi ini, kita idafatkan, li dunia ghairihi, yaitu orang yang menghilangkan akan agamanya untuk dunia selainnya. Di kitab lain ghairihi ini tidak ada dia. Wa min tawqirihi, dan sebagian dari menghormati guru. Tawqiru, dan sebagian daripada menghormati guru itu tawqiru auladihi, yaitu menghormati anak-anak guru. Wa may yata'allaqu bihi, dan menghormati orang-orang yang berhubungan, berkerabat dengan guru. Nah, wa kana ustadzuna, dan adalah guru kami Syekhul Islam, ini kata Syekh Zarnujin ya, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, itu namanya Burhanuddin Sahibul Hidayah, pengarang dari kitab Hidayah, rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmatinya. Yahki, beliau bercerita, anna wahidan min akabiri a'immati Bukhara, salah seorang dari para pembesarnya ulama yang ada di negeri Bukhara, kana yajlisu majlis ad-darsa, beliau itu duduk di sebuah majelis ilmu, yaitu majelis yang ada tempat belajar mengajarnya. Wa kana yaqumu fi khalalid darsi, dan adalah beliau itu berdiri pada tengah-tengah belajar, ahyanan, kadang-kadang. Fasa'alu anhu, maka mereka orang-orang itu bertanya kepada beliau. Faqala, dan ia berkata, inna ibna ustazi, sungguh anak dari guruku, yal'abu minas ma'asibyani fis
pisakah, sikah atau sakah ini. Jadi anak guruku itu bermain-main bersama teman-temannya di jalanan. Wa yaji'u ahyanan, dan datang anak guruku itu kadang-kadang ila babil masjid, ke pintu masjid. Fa idza ra'aituhu aqumu, maka apabila aku melihatnya aku berdiri lahu bagi anak guruku, ta'ziman li ustadi, karena menghormati bagi guruku. Nah, ini luar biasa ya. Anaknya saja yang masih kecil sudah dihormati seperti ini. Tetapi ini dikomentari oleh oleh pentahqiq kitab ini. Apa komentarnya? Yaitu in sahha hadza, jika benarlah cerita ini, fahuwa minal gulu, maka cerita ini sebagian daripada berlebih-lebihan lah gitu. Allazi laisa lahu wajhun syar'iyyun, yang tidak ada syariatnya lah di dalam hal seperti ini. Bal fihi mukhalafat, bahkan di dalam cerita ini ada perbedaan-perbedaan tarbawiyah, yaitu berbeda dengan pendidikan lah gitu. La takhfa, yang tidak sunyi. Jadi ini dianggap terlalu berlebihan lah seperti ini. Wal qadi, dan seorang imam, al-imam Fakhruddin al-Arsabandi, kana rais al-a'immah, beliau itu adalah seorang pemimpin ulama fi Marwa, di negeri Marwa. Wa kana sultan, dan adalah sultan, yahtarimuhu, sangat menghormati Syekh Fakhruddin ini, ghayatul ihtiram, akan sepuncak-puncak kehormatan. Jadi sangat dihormati lah gitu. Jadi pemimpin presidennya pun sangat menghormatinya. Wa kana yaqul, beliau itu Syekh Fakhruddin berkata, innama wujidtu, hanya saja didapati lah gitu, didapatkan bihadal mansab, akan ini pangkat jabatannya ini, wujidtu, aku dapati lah gitu kan, wajadtu lah kita bacanya, wajadtu, walaupun di sini wujidtu, didapati atau aku dapati lah gitu. Dengan ini pangkat, kenapa aku dihormati oleh presiden, nah gitu. Bikhidmatil ustadi, itu sebab dulu ketika aku belajar, aku menghormati guruku. Fa ini kuntu akhdamul ustad, maka dulu sungguh aku ini adalah orang yang melayani akan guruku, al-qadi al-imam Aba Zaid ad-Dabusi. Itu imam, nama gurunya ini yaitu Aba Zaid ad-Dabusi, ini susah namanya nih. Wa kuntu akhdamuhu, aku itu dulu sering melayaninya. Wa atbahu ta'amahu, aku masakkan bagi guruku akan makanannya, salasina sanah, itu selama 30 tahun. Wala akulu minhu syai'a, dan aku tidak pernah makan dari makanannya itulah gitu. Artinya dia itu ikhlas untuk menghormati dan melayani gurunya. Wa kana syaikhu al-imam al-ajal Syamsul A'immatil Al-Halwani, Syamsul A'immah Al-Halwani. Ini panjang sekali namanya ya. Jadi seorang syekh bernama Syekh Halwani rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmatinya, qad kharaja min Bukhara, ia keluar dari negerinya, negeri Bukhara, wa sakana fi ba'dil qura, dan beliau itu tinggal di beberapa desa, ayaman, selama beberapa hari. Kenapa beliau pindah? Lihadisatin waqa'at lahu, karena ada kejadian yang terjadi kepada beliau. Karena ada sesuatu yang terjadi, beliau pindah. Nah, waqad zarahu talamiduhu, dan sungguh telah menziarahi kepada beliau itu oleh semua murid-muridnya. Semua murid beliau itu mengunjungi beliau. Ghayra Syekhil Imam Syamsil A'immah Al-Qadi Bakr ibn Muhammad Az-Zaranjari. Jadi semua murid-murid beliau, murid Halwani ini datang mengunjungi beliau. Nah, kecuali Syekh Zaranjari ini.
beliau ini muridnya, tetapi cuman dia yang tidak datang. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Faqala lahu hina laqiyahu, maka gurunya Syekh Hulwani berkata kepada Zaranjari ini ketika beliau bertemu dengan muridnya ini, lima dalam tazurni, kenapa engkau itu tidak mengunjungiku? Qala, berkata Syekh Zaranjari, kuntu mashgulan bi khidmatil walidati. Oh, aku itu tidak mengunjungimu karena aku itu sangat sibuk untuk mengurus ibuku. Qala, lalu Syekh Hulwani berkata, turzaqul umur, engkau itu akan diberkahi, akan diberikan rezeki umur panjang. Maksudnya ini la turzaqu raunaqad dars, tetapi engkau itu tidak akan diberikan manisnya, indahnya belajar. Jadi di sini mungkin ada perkataan kekecewaan seorang guru di sini. Wa kana kadzalik, adalah demikian terjadi. Artinya beliau Syekh Zaranjari ini berumur panjang tetapi tidak mendapatkan manisnya belajar. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi, maka sungguh beliau Syekh Zaranjari ini tinggal dan menghabiskan kebanyakan waktunya fil qura, di desa beliau, walam yantazim lahu darsu, dan tidak rapilah bagi Syekh Zaranjari ini oleh pelajarannya. Nah, faman ta'azza minhu ustadzuhu, siapa yang tersakiti, menyakiti minhu daripadanya oleh tu'azza, makin ini barang siapa yang disakiti darinya akan gurunya, yuhramu, artinya siapa mungkin yang menyakiti hati gurunya lah, mungkin maksudnya ini yang disakiti akan gurunya yuhram, niscaya diharamkan ia barakatul ilmi, akan keberkahan ilmu, wala yantafi'u bil ilmi, dan tidak akan mendapatkan manfaat dengan ilmunya itu illa qalila, kecuali sedikit. Nah, tetapi di sini ada catatan kaki nomor 4, yaitu la nazunnu anna hadzal amra sahihun, kami tidak yakin bahwa cerita ini cerita yang sahih, kata pentahkiknya ini. Faqad qala al-Qurashi, maka sungguh telah berkata Syekh Qurashi fil Jawahiril Mudhi'ah, yaitu pada kitab Jawahiril Mudhi'ah, an Zarzanji, dari Syekh Zarzanji, susah namanya ini. Kanal fuqaha, beliau ini yaitu murid yang tidak datang itu adalah seorang faqih, seorang yang alim. Idza waqa'a lahum iskal yarji'una ilaihi, apabila orang-orang mendapati satu masalah yang menyulitkan, maka mereka itu akan merujuk kepada Syekh Zaranji ini. Wakanat indahu kutubun aliyah, adalah di sisi Syekh Zaranji itu ada kitab-kitab yang tinggi itu mungkin kitab yang tinggi pelajarannya atau tinggi kualitas kitabnya ini. Ma wasalat ilaina, tidaklah sampai kepada kami illa bin riwayatihi, daripada riwayatnya. Berarti ini ada kritik terhadap cerita dari pengarang kitab ini. Tidak apa-apa. Lanjut kepada syairnya ini. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma, sungguh seorang guru dan seorang dokter, kilahuma, keduanya ini, la yansihani idza huma lam yukrima, tidak akan memberikan nasihat seorang dokter dan seorang guru itu apabila keduanya itu tidak dihormati. Ya, siapa yang mau mengobati pasien yang tidak mendengarkan nasihat, kan pasti tidak akan dinasihati oleh dokter. Apabila pasien itu tidak menghormati dokternya, begitu juga seorang guru tidak akan menasihati murid yang tidak menghormati gurunya. Fasbir lidaika, maka bersabarlah bagi penyakitmu, in jafauta tabibahu, jika engkau sepelekan, jika engkau remehkan akan dokternya.
akan akan nasihatnya untuk engkau sembuh lah maksudnya ini. Waf wak waknah bijahlika wakna dan terimalah kebodohanmu in jafota mu'allima jika engkau itu menyepelekan gurumu. Wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid, dihikayatkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Asma'i. Beliau khalifah ini mengirimkan anaknya itu untuk belajar kepada Syekh Asma'i, nama gurunya ini. Kenapa dikirimkan? Liwa'alimahu, agar Asma'i ini mengajarkan anaknya al-ilma, akan ilmu, wal adaba, dan adab. Farahu yauman yatawadda'u, maka khalifah ini melihat Syekh Asma'i ini pada suatu hari yatawadda'u, yaitu beliau sedang berwudu, wa yaghsilu rijlahu, beliau itu sedang membasuh kakinya. Wa banul khalifatu, sedangkan anaknya itu yang dikirim itu yusibul ma'a, sedang menuangkan air ala rijlihi, kepada kaki gurunya. Fa'atabal Asma'i, apa arti fa'atabah? Ataba, maka khalifah fa'ataba, maka beliau itu khalifah itu mencela atau menegur guru anaknya itu Asma'i, fi dzalika, pada ketika itu, yaitu pada ia itu berwudu, biqaulihi, dengan ucapannya, innama bu'istuhu ilaika, hanya saja aku kirim anakku itu kepadamu, litu'alimahu, agar engkau itu mengajarkannya, wa tu'addibahu, dan agar engkau mengajarinya adab. Falimada lam ta'murhu, maka kenapa engkau tidak memerintahkan anakku itu, maksudnya ini, bi an yasubbal ma'a, maaf, ada anunya nih. Falimada lam ta'murhu, maka kenapa engkau tidak memerintahkan kepada anakku itu, bi an yasubbal ma'a, dengan bahwa dia tuangkan air, bi ihdayadaihi, dengan salah satu tangannya, wa yaghsila bil ukhra, dan lalu tangannya yang lain itu membasuh rijlaka, akan kakimu. Jadi maksudnya maksud dari khalifah ini, kenapa gurunya itu membiarkan dirinya itu membasuh kakinya sendiri. Harusnya anaknya lah yang disuruh membasuh kakinya dulu. Ini saking khalifah itu ingin anaknya itu bersikap menghormati kepada gurunya. Seperti itu. Nah, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.